Cek sound, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Oli. Pagi Pak Oli. Pagi Pak Oli. Pagi Pak Oli. Satu di waktu ada gelombang tarik-tarikan, wet. Tarik-tarikan, pagi-pagi udah tarik-tarikan. Ada Muar. pagi. Oke, bagi yang masih baru, suami 21 tahun pernikahan, setiap angkat. Oke. Bagi yang masih baru ada Pak Yonatan Jayapura. Oh, belum ada ya. Oke, yang masih baru silakan ikutin edukasinya terlebih dahulu ya. Supaya memang benar-benar bisa mendapatkan informasi yang sedetail-detailnya dan nanti saat trading itu tidak kena FOMO, tidak terlalu cepat dan tidak buru-buru. Entah itu buru-buru beli atau buru-buru jual. Nah, pagi hari ini kita akan edukasi tentang yang namanya candle bayangan. Kalau kita bicara tentang candle bayangan, maka fokus utamanya yaitu adalah tentang Heikin Ashi Chart. Tentang Heikin Ashi Chart. Bentar. Tentang Heikin Ashi Chart. Nah, di Heikin Ashi Chart ini kita bisa melihat candle bayangan. Caranya bagaimana? Caranya tinggal buka aplikasi sekuritasnya. Untuk melihat candle bayangan bisa di Mandiri Sekuritas, bisa di RTI, bisa di RTI, bisa di sekuritas masing-masing, bisa sekuritas masing-masing. Yang pastinya yang ada Heikin Ashi-nya. Nah, kalau di Mandiri Sekuritas itu tinggal chartnya, ya chartnya, tipe chartnya ganti ke Heikin Ashi. Kayak gini. Kalau sudah diganti ke Heikin Ashi, maka kita bisa melihat yang namanya candle bayangan. Seperti apa candle bayangan? KDP. Nah, contoh seperti ini. Candlenya sudah ada, tapi volumenya belum ada. Candlenya sudah ada, volumenya belum ada. Nah, disinilah kita bisa melihat estimasi kenaikan atau penurunan suatu saham. Ini, contoh BKDP. Ini opennya min 9%, high-nya 11%. Jadi kalau kita melihat candle bayangan, yang diperhatikan adalah persentasenya. Kalau harganya jangan dilihat. Karena itu bukan menggambarkan harga saat ini. Gitu. Jadi di candle bayangan ini yang kita lihat adalah persentasenya. Bagaimana persentasenya? Misal BKDP. Ini open min 9. Jadi bisa jadi nanti saat pembukaan dia bisa gap down. High-nya kalaupun naik bisa jadi naiknya 11%. Maka tipe saham yang seperti ini cocok dibuat untuk fast trade. Bisa dibuat untuk fast trade. Pergerakannya cepat. Jadi pergerakannya cepat. Begitu. Nah, jadi ini disesuaikan dengan cara kita trading. Kalau hari ini, kalau pagi ini kita mau fast trade, boleh dipantau BKDP. Tapi pergerakannya cepat ini nanti. Entah cepat naik, entah cepat turun. Makanya harus dipantau dengan metode fast trade yang selama ini kita edukasi setiap hari. Gitu. Memang nanti saat trading bareng saya juga akan pandu untuk BKDP yang fast trade.
Atau ada juga, oke ini sekalian kita bahas ya, untuk melihat candle bayangan pasti mudah. Bisa juga WinS. WinS hari ini juga bisa kita buat untuk fast trade. Atau untuk swing juga boleh WinS. Jadi di WinS ini candle bayangannya 7%. Opennya berapa? 0, low-nya 0,4. Jadi artinya apa? Pergerakan hari ini untuk WinS ini santun. Pergerakannya santun. Nggak cepat-cepat banget, ya nggak lambat-lambat banget. Jadi WinS santun. Bisa nggak buat fast trade? Bisa. Potensi kenaikannya 7%. Gitu. Dan hari ini candlenya biru pertama kali untuk WinS. Lalu juga ada yang untuk swing bisa CPRO. Nah, ini CPRO. CPRO ini juga bisa. Kalau CPRO ini tipenya untuk swing. Tipenya untuk swing. Untuk swing silakan CPRO. Bagi yang pemula mau swing CPRO dulu. Bagi yang baru belajar untuk transaksi saham CPRO dulu. Yang pergerakannya santai. Ini, yang baru latihan boleh CPRO. Bisa juga EMTK. EMTK juga sama. Ini pergerakannya pasti santai. Pergerakannya santai. Jadi bisa buat swing untuk EMTK. Dan pergerakannya relatif smooth untuk MTEK. Begitu. Jadi untuk melihat candle bayangan, untuk melihat grafik, pastikan kita benar-benar melihat candlenya. Dan kalau mau beli, ya, pastikan juga dilihat candle bayangannya. Berapa sih potensi kenaikannya? Berapa sih potensi penurunannya? Supaya kita benar-benar bisa memahami arah pergerakan suatu saham. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Oli, kalau WinS masuk tuh pasang di 288 atau 290 atau 292 atau 294 bagusnya. Masuknya WinS. Kan Gimana? penutupan 288. Penutupan 288 ya. Iya, kan kita baru mau beli nih hari ini. Yes. Nah, itu kita parkir belinya baiknya di mana ya, Pak Uli? Untuk belinya ini kan relatif santai pergerakannya. Jadi untuk beli ini bisa langsung HK. Misal, oke, kalau mau parkir dulu sekarang bagaimana? Iya, naikkan aja 3 tik dari 288. Naikkan 3 tik dari 288. Kalau yang seperti WinS. Ini, naikkan 3 tik. Maksimal 5 tik ya. Kalau seperti WinS. Jadi beli dulu. Tapi nanti di saat pasar berjalan, kita harus HK. Misal 3 tik kelewat, HK. Yang penting jam 9 buka, kita langsung HK. Di harga berapapun itu. Kalau seperti yang cocok buat fast trade ya. WinS atau BKDP. Tapi kalau BKDP resikonya terlalu besar bagi yang pemula. Yang belum bisa cepat banget, jangan BKDP. Untuk jam 9-nya. Kecuali nanti setelah 9.05 boleh. Karena harganya pasti relatif sudah stabil. Tapi kalau di saat jam 9 BKDP untuk yang masih belajar fast trade jangan, mending WinS.
Boleh tanya dong. Yes. Kalau selis hari ini kita antri di harga berapa Pak kira-kira? Selis. Oh, Selis candlenya merah. Candle bayangannya merah. oh. Oke. Selis bisa ARB lagi nih. Selis. Min 5%. Kecuali nanti volumenya besar, beda lagi. Selis. Kecuali volumenya besar, nanti beda lagi untuk selis. Pak Oli, Yes. Terima kasih, Win Pak. R, Win R apa Win S? Win Win S. S bos, bukan R. Oh, Win sepupunya ya, S. sepupunya ya. Sepupunya. Nggak sepupu, jauh, bos, jauh. Bos. Bos. Pak Oli, Yes. tanya Pak, yang 5 tik atau 3 tik itu bagaimana maksudnya itu Pak? 5 tik atau 3 tik. Oke. Jadi seperti ini. Terima kasih Pak. Cuan. Apa tadi? Win Win S. S. Win S hari ini, saat ini harganya adalah di 288. Kan di sini nih harganya. Naik satu angka, naik satu papan, ini namanya satu tik. 290 ini satu tik. 292 berarti 2 tik. 294 berarti 3 tik dari 288. Jadi kalau hari ini mau langsung beli Win S, saat sekarang boleh antrikan di 294, boleh juga antrikan di 298. Sekarang. Tapi nanti saat pasar berjalan, langsung HK. Misal nanti 292 gitu. Ya langsung HK. Begitu caranya. Yes. Halo? Ya, Bu. Pak Cek, Oli, cek. Yes. selis masih di atas EMA 20, Pak. Saya pegang di 412. Masih ditahan dulu aja, Pak ya. EMA 20. Selis. Selis masih di EMA 20. Belinya kapan, Pak? Belinya saat candle hijau? 2 hari. Kemarin kan saya nggak ikutan, Kemarin. Pak. Kemarin saya mau tunggu di atas tapi nggak kejemput. Jadi saya tinggalin kan. Oh, oke. Ketinggian kemarin Pak saya ngambil di 446 ternyata nggak dijemput, Pak. Ya. Oke, candlenya Merah ya hari ini. candle bayangannya merah, tapi nanti bisa juga biru, bisa juga merah. Tapi estimasinya merah, kecuali ya, cuman volumenya yang apa itu namanya membuat selis bisa up. Dan selis kemarin sudah banyak yang jualan, walaupun hari-hari sebelumnya itu ARB itu yang jualan cuman sedikit. Tapi kemarin selis itu banyak banget yang jualan. Bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di aplikasi Monica. Oke, kita lihat selis. Nah ini. Oh iya banyak banget. Kemarin banyak yang jualan di sini. Saat ARB itu yang jualan cuma nggak ada. Sedikit, bukan nggak ada, sedikit yang jualan. Transaksinya sedikit. Tapi kemarin itu banyak transaksi yang keluar. Saat sebelumnya saat lagi naik kan ini biru nih. Hijau. Hari Jumat saat naik hijau. Kemarin banyak yang jualan untuk selis, banyak yang keluar. Tapi secara transaksi antara yang beli sama yang jual lebih banyak yang seimbang transaksi kemarin. Iya. Gitu. Jadi kalau kayak gini Pak, kita lebih baik jual rugi aja atau ditahan?
Tergantung. Jual rugi. Kemarin, jadi gini, saat kita mau trading, apa tujuannya? Kalau memang tujuannya swing, pastikan masuknya benar. Belinya benar. Posisi belinya. Jangan karena kalau beli slis baru kemarin, lalu tujuannya untuk swing, itu dari masuknya aja sudah salah. Saat belinya aja sudah salah. Kalau kemarin beli slis, tujuannya untuk swing, dari masuknya sudah salah. Kemarin beli slis buat fast trade nggak apa-apa, berarti harus selesai di hari yang sama. Lalu bagaimana kalau nyangkut? Pertanyaan kan itu. Bukan kita bukan pembenaran diri. Pak, saya kemarin beli, tujuannya fast trade, saya buat swing. Itu pembenaran diri. Kalau hari ini candlenya merah nggak dijual, ya berarti akan makin dalam. Kalau hari ini candlenya merah, slis yang kemarin belum jual, ya harus jual. Karena bisa jadi potensinya lebih turun lagi. Kecuali kalau mau nunggu sampai EMA 20-nya. Tapi nanti juga bukan jaminan di EMA 20 dia akan balik lagi. Iya. Bisa jadi kalau tembus EMA 20 maka turunnya makin lebih dalam. Gitu. Tapi Kalau kemungkinan up-nya juga besar kalau di atas EMA 20. Kalau pagi ini sampai jam 10 bisa dilihat nggak Pak? Kira-kira ini frekuensinya akan seperti apa atau volumenya berapa? Nggak bisa ya Pak? Sampai jam 10? Bisa. Volumenya bisa kelihatan Pak volume. Ya, jadi saya putuskan lepas atau enggak, lihat tunggu sampai jam 10 masih aman ya Pak? Yes. Oke, Jadi makasih, Pak. kalau volumenya kecil, lalu candlenya merah, terutama candlenya merah, berarti itu adalah permulaan untuk pembalikan tren. Tuh. Oke. Pauli, Makasih Pak. Yes. PSKT Pauli, PSKT. nggak jadi biru ya? PSKT kemarin merah. Jadi untuk swing memantaunya adalah 11.15, 14.30. Kalau candlenya merah, jual dulu. Kalau candle bayangan pagi ini merah, Candle bayangan pagi merah. Kan masih jual. candle bayangan, bukan Pak. Jadi candle bayangan merah itu masih estimasi. Oh, nanti Keputusannya sekitar jam kapan? 10-an ya? Iya. Kemarin PSKT, candle bayangannya kan biru. Ya kan? Sudah sempat naik apa belum kemarin? Ayo. Kemarin beli di 85 Pak. Autosel kan autosel 91 belum nyampe, kita tahu udah lupa kemarin. Kenapa? Autosel 91 kemarin deh. Auto sell 91. Belinya di berapa? 85. 85. High-nya berapa? 88. Iya, Naik 88 3% lalu turun, nggak kuat. Candlenya merah. Harusnya kemarin saat candlenya merah, jual. Jadi itu metode pas hari itu merah jual juga ya Pak ya? Hari itu merah jual bos. Berarti kan nggak jadi biru. Oh. Jadi siap. untuk swing ya, yang swing pendek memantaunya adalah 11.15 sama 14.30. Kalau candlenya merah, sell dulu. Penutupan sisi 1 sama penutupan sisi 2 ya mendekatinya ya. Yes, betul. Iya Pak ya Pak. Makasih Pak Oli. Oke, Pak. Oke, ada lagi? Pauli kalau lihat itu di mana Pauli? Lihat volume di mana? Volume di bawah ini, Pak. Bagian bawah ini volume. Ini apa sih ini? Itu apa namanya? Kenapa? Monika, Pak. Ini cat apa nih? Ini cat PSKT. Yang Bapak maksud apa? Ini Volume. Monika ya? Iya, Bapak mau melihatnya volume di mana? Di Mandiri Sekuritas. Kan biasanya Pak Pauli suka frekuensi, volume sekian persen gitu. Oh, volume di sini. Kalau volume yang sekian persen ya di sini. Di kanan bawah,
di kanan bawah ini ada persentasenya. Pak Oli. Layar belum berubah, Pak. Kenapa? Masih Monica, Pak. Sekarang masih Monica, Pak. Oh, sorry. Ini sudah? Ya, Sudah. Sudah. Nah, untuk melihat volume berapa persen kenaikannya itu di kanan bawah, Pak. Time frame-nya daily. Oh, Time iya. frame-nya yang daily ya. Supaya kita tahu volume hari ini lebih besar dari kemarin apa enggak. Oke. Pak Oli. Ya, Bos. Di Mirai Aset di posisi buy itu di sebelah order list ada IEF. Ada angka 1605 itu apa maknanya ya? Jatuh kanannya Kenapa? satu di Mirai Aset posisi buy kita Ya. mau buy di bawah order list itu ada IEF, ada angka situ 1605 itu apa maknanya ya? IEF, kurang tahu saya, Pak. Saya nggak memperhatikan itu. IEF. Iya. Tapi berubah-berubah nih. Sekarang udah 1610. Itu posisi orang siap-siap ya? Kurang tahu, Pak, saya. Pak Holi, Yes. Iya, Pak. Buka itu mengadakan program pembelian oleh karyawan dan manajemen. Harganya 780-an. Bukan. Katanya saham baru. Itu di internal atau di ini ya, Pak ya? Di bursa ya? Harganya tinggi soalnya yang di internal mungkin tuh. Oh, jadi ya. pengaruh nggak ke bursa kira-kira, Pak, di harga di itu? Kalau nanti saat dia kan pasti di lock, Pak. Sahamnya kan di lock dia. Oh. Saat nanti di masa berlakunya sudah habis, baru bisa berpengaruh. Kalau sekarang belum. TBK. Mulai hari ini loh, Pak, itu oleh pembelian oleh karyawan tuh, tapi harganya tinggi banget. Iya, itu kan itu pasti di lock. Tapi yang publik tetap jalan, Pak ya? Yang publik jalan itu ya. Kalau harganya di atas harga publik, ya karyawannya kan kalau yang mereka tahu saham, ya ngapain mereka beli kan gitu, Pak. mending beli di luar aja. Tapi kadang-kadang, Pak, saya nggak tahu ya, ada satu perusahaan gede gitu juga ngasih ke karyawan diskon 50%. Gitu. Jadi bisa. Harganya di publik segini tapi yang dia beli 50%-nya. Ya, itu kan harga ini dari saham punyanya perusahaan sendiri pasti. Yang mereka bagikan entah itu sebagai bonus atau apa gitu. Iya, iya. Tapi kalau seperti tadi di atas harga pasar, ya kalau tahu saham pasti nggak mau. Atau karena mau karena terpaksa, itu beda lagi. Mau karena terpaksa. Itu. Oke, makasih, Pak. Oke, terima kasih semuanya. 5 menit lagi kita trading bareng. Makasih, Semoga Pak. nanti saat trading bareng kita bisa menerapkan sesuai dengan edukasi yang kita pelajari setiap harinya. Dan bisa cuan bertubi-tubi saat trading. Terima kasih, selamat pagi. Pagi Pak Januar.